Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mencoba belajar membuat soal atau kuis ya melalui quizizz.com. Kita ketikkan saja di bar ini, di address bar. Kita ketikkan quizizz.com. Nah, ini udah ada. Ini Z-nya double ya, teman-teman. Jangan lupa ini quizizz.com, kita tekan enter saja. Nah, seperti ini tampilannya ya, Quizizz ada for work, for school. Nih kita pilih di for school ya. Kemudian kalau teman-teman belum pernah mendaftar ya, biasanya kita sign up dulu, tapi kalau udah kita tinggal login. Nah, coba kita klik sign up. Nah, ini tampilannya welcome to Quizizz ya. Bisa sign up with Google atau sign up with email. Kalau sign up with email ya tinggal ketikkan di sini emailnya ya, atau with Google. Di sini kita klik. Nah, di sini ada beberapa akun Gmail saya. Ya. Ini yang paling atas ini saya dulu pernah daftar sebagai student. Ya, yang ini pernah saya sebagai teacher, tapi saya akan beritahu ibu bapak, teman-teman ya, untuk mendaftar yang baru. Berarti saya pakai email saya yang baru ini. Hai Dwi, ya tinggal ketikkan saja passwordnya. Ketikkan passwordnya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita klik next. Nah, seperti ini tampilannya awalnya nih ya. How are you using Quizizz? Ya, at a school, at a business, atau personal use. Ya, kita klik saja ini at a school. Nah, sebagai apa kita mendaftarnya nih? Ya, berarti kita klik, karena kita guru, kita klik sebagai teacher. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada nih tampilannya nih, seperti ini. Ini saya ya, profil saya. Kemudian ini area dashboard atau tampilannya. Kalau kita ingin membuat kuis, kita tinggal klik create. Nah, gitu kita klik create. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa ketikkan di sini ya. Misalnya nama kuisnya kuis pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kemudian kalau sudah, choose relevant subject ya. Ini Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena saya guru biologi, saya klik biology. Kemudian klik next. Ya, kalau sudah areanya seperti ini, ya kita bisa memilih soal kita mau dalam bentuk multiple choice, checkbox, atau fill in the blank ya, dan sebagainya. Ini kita tinggal memilih aja nih. Nah, kita akan coba memilih untuk multiple choice ya. Nah, ini adalah pertanyaan pertama muncul. Karena ini hanya sebagai contoh ya, jadi saya buat pertanyaannya yang singkat-singkat aja ya, supaya nggak terlalu lama. Nah, ketikkan question 1 di sini. Nah, question 1 contohnya perkecambahan hipogeal terdapat pada tanaman titik-titik. Nah, 4 ya titiknya ya. Oke. Kemudian di sini ada jawaban, misalnya pada tanaman kacang hijau. Kemudian opsi yang kedua, kacang kedelai. Kemudian kacang tolo. Kemudian jagung ya, karena kita opsinya 5 ya biasanya ya, kita tambahkan di sini add answer option.
Nah, kita ketikkan di sini misalnya kacang tanah. Nah, seperti itu. Kemudian dari pertanyaan ini kita harus klik jawabannya yang benar mana. Nah, hipogeal berarti jawabannya ini. Klik di sini central. Nah, kemudian kita bisa atur durasi waktunya ya. Ini kalau mau huruf besar ya, kita edit. Ini waktunya bisa kita atur nih. Kalau standarnya ini adalah atau defaultnya ada 30 second, tapi kita bisa ubah waktunya. Misalnya kita di sini kita ambil 45 detik, ada nih 45 seconds ya. Kemudian klik save. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sudah dapat nih question 1. Untuk menambahkan kita bisa klik new question. Di sini klik lagi multiple choice. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya sudah punya banyak koleksi soal-soal ya di Word ya, kita bisa buka dan kita kopikan soal kita ya. Misalnya ini saya sudah siapkan, ini ada soal misalnya disertai gambar ya. Nah, ini misalnya mana yang ada gambarnya nih. Nah, perhatikan gambar perkecambahan berikut ini ya. Kita akan copy ya. Bentar, kita copy kemana tadi ya, ke sini. Write your question here. Nah, di sini. Nah, ini kita edit nih, nomornya kita hapus. Nah, perhatikan gambar perkecambahan berikut ini. Nah, karena harus ada gambar, berarti kita masukkan add image di sini ya. Kita klik add image, kemudian kita bisa drag and drop atau klik ya untuk mencari di mana kita menyimpan gambar itu. Misalnya ini di directory apa ini, di Xpli. Saya sudah simpan gambarnya di PDR. Nah, ini. Kemudian diklik ya gambarnya, lalu open. Nah, ini sedang proses uploading ya. Perhatikan gambar perkecambahan berikut ini. Nah, ini sedang proses. Nah, ini gambarnya udah muncul Bapak Ibu. Kemudian optionnya apa? Nah, di sini perhatikan gambar perkecambahan berikut ini. Bagian yang ditunjuk adalah gitu ya. Bagian yang ditunjuk, ini aja ya, X adalah gitu ya. X adalah titik-titik. Nah, seperti itu. Kita tuliskan di sini misalnya epikotil, kemudian hipokotil, terus kotiledon, lalu ada plumula ya, kemudian ada radicula. Nah, yang mana ini belum? Radicula. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah bagian yang ditunjuk itu kotiledon. Kita klik di sini, kemudian waktunya kita atur juga ya, karena ini anak harus memperhatikan gambar. Jadi dia harus berpikir terlebih dulu ya, tinggal langsung ngeklik. Nah, kita bikin 60 seconds ya. Kemudian klik save. Lalu tambahkan lagi ya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah ini new question, multiple choice ya. Kemudian soal yang ketiga, copy aja ya Bapak Ibu biar nggak lama. Nah, ini berikut ini unsur mikro, ini saya copy, masukkan ke sini question 3. Nah, ini kita edit ya, kita hapus angkanya. Nah, berikut adalah merupakan unsur mikro ya, kita bisa copy ya di sini ya. Ini biar kita nggak bolak-balik buka Word-nya. Jadi kita kopikan aja dulu di kolom pertanyaannya. Nanti baru kita hapus. Biar gampang.
sulfur, atau bisa di cut juga sih. Nah, coba kita copy aja seperti ini. Option 5 nitrogen, copy di sini. Nah, kemudian ini kita hapus nih ya. Lalu kursornya ini tampak ada di bawah, ini kita naikkan ya, backspace. Nah, sudah. Unsur mikro berarti kuncinya mangan. Nah, sudah dapat berapa? 3 soal. Kemudian waktunya 30 second cukup lah ini ya. Oke. Kemudian klik save. Nah, lanjut lagi, klik new question, multiple choice, pertanyaan nomor 4. Kita akan membuat soal ini sebanyak 5 buah saja ya untuk contoh ya, supaya nanti ketika dimainkan juga kalau salah satu bisa dapat 80 ya akurasinya gitu. Nah, ini kita pas tekan saja ya, kemudian seperti tadi kita edit ya, kemudian kita taruh di sini ya, morula, kemudian blastula, kita cut atau copy bisa, tapi apa namanya ya sama aja, nanti kita akan merapikan pada bagian kolom pertanyaan. Nah, ini kuncinya ini apa ini? Perkembangan embrionik di mana sel-sel terus membelah diri membentuk suatu bola berongga, berarti blastula. Nah, ini kemudian kita hapus. Ya, kursornya kita naikkan lagi 1. Kemudian ini waktunya kita kasih waktu, karena harus mikir nih ya, 1 menit. Nah, kita save. Satu lagi soalnya, kita klik lagi multiple choice ya, ada soal lagi saya copy. Nah, ini sudah ya. Kita akan copykan ini di sini. Nah, edit ya. Kalau untuk memasukkan gambar tadi sudah bisa ya. Kalau misalnya mau optionnya itu berupa gambar juga bisa. Misalnya di sini manakah yang merupakan morula misalnya ya. Ini ada gambar-gambar. Nanti tinggal diklik ini, add image gitu ya. Seperti itu. Jadi gampang. Ini semuanya ada, setiap option ini bisa nanti memasukkan image. Nah, ini morula. Ketik dulu ya Bapak Ibu, sabar. Ini nanti soalnya jawabannya tuh diacak ya. Jadi kalau nanti sudah dimainkan oleh player itu nanti diacak. Nah, sudah nih. Jawabannya adalah gastrula. Ini kita hapus. Kemudian kita naikkan di sini. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Kita ini jangan 30 detik ya, kita bikin 1 menit ya. Kita save ya. Nah, ini tadi judulnya ya, kuis pertumbuhan makhluk hidup. Kalau Bapak Ibu mau mengedit, tekan tombol edit. Kalau enggak, kita bisa langsung done. Tapi kita ini belum kasih gambar kuisnya nih. Kita bisa klik di sini, kita cari mana yang mewakili untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Kita cari di sini saya punya kumpulan gambar untuk pertumbuhan. Nah, ini
masuk, kemudian kita select language Indonesia. Nah, Indonesia. Oke. Terus kelas 12 ya. Nah, kita ketik di sini. Klik maksudnya ya. Kemudian public ya. Dilihat oleh public. Visible to everyone ya. Nah, kita save. Nah, ini sudah jadi. Kuis pertumbuhan makhluk hidup ya. Nah, ini seperti ini, ada 5 soal. Nanti kuis quality score adalah 10 ya, sudah selesai ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada teleport, maksudnya ini kalau kita mau membuat kuis tapi bisa melihat punya orang lain terus kita copy gitu ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nanti bagaimana nih kalau sudah selesai? Tentu kita done dulu ya, kita done. Nah, tampilannya seperti ini. Mau diapain nih kuis kita ya kan? Nah, ini kuis kita tadi nih, ada gambar anak bayi sampai kemudian dewasa ya, dari anak ayam sampai dewasa, tumbuhan sampai dia berbunga. Ini mewakili ya kuis pertumbuhan makhluk hidup, seperti itu. Kemudian kita bisa buat kuis ini untuk dimainkan atau diputar secara online ya, bersama-sama mengerjakan. Kalau di kelas itu biasanya 15 menit sebelum pembelajaran berakhir, anak-anak sudah siap ya dengan gadgetnya. Kemudian kita mau adakan kuis gitu. Jadi setelah semuanya siap, kemudian si guru akan menekan tombol start ya untuk mereka bisa bermain ya, seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini ya, kuis kita ini kita akan mainkan secara bersama-sama, play live, berarti ini online ya, bersama-sama. Kalau assign homework ini buat PR atau latihan ya, kalau ini untuk solo game ya, kita latihan sendiri. Nah, kemudian untuk play live nih, kalau di masa pandemi ini ya, di masa COVID-19 ini, Bapak Ibu guru kan belajar dari rumah ya, mengajar dari rumah, maksudnya anak-anak belajar dari rumah. Maka 15 menit kalau kita diberikan waktu untuk Gmeet atau Zoom Meet ya, atau dengan aplikasi apa saja ya yang Bapak Ibu punya, BlueJeans, Webex dan sebagainya. Ini kita 15 menit itu anak-anak kita minta untuk masuk ke ruang meeting kita dan kita siap untuk melaksanakan permainan gitu. Jadi 36 anak masuk ya. Kemudian mengerjakan soal kuis dan guru bisa melihat, memonitor dari layar laptopnya. Nah, kita klik play live dulu. Nah, di sini ini ada 5 pertanyaan ya, ada 3 pilihan. Yang pertama ini tim ya, tim ini berarti dikerjakannya berkelompok. Nah, kalau berkelompok itu berarti yang nanti pemain utamanya itu ya, peran utamanya itu adalah ketua-ketua kelompoknya aja gitu, jadi ada 9. Nah, kemudian kalau klasik ini individu ya, dikerjakan individu. Jadi bermain, berlaga ya, berlomba untuk mendapatkan yang terbaik gitu di kelas gitu. Kalau tes ya ini untuk diambil nilainya. Kita coba klik klasik ya. Klik klasik ini sudah ya, ini sudah tercentrak, terus kita klik continue. Nah, kalau sudah, ini ada join my quizzes ya. Ini adalah alamat yang nanti akan diketikkan oleh student, oleh siswa ketika mereka bermain ya. Nah, ini adalah kode gamenya ya. Kemudian kalau sebagai guru berarti ini kita harus mengetik tombol start dulu. Kalau nggak diklik tombol start, nanti siswanya nggak bisa main ya, karena ini kan mau live ya. Nah, di sini terlihat di dashboard guru ini masih 0 partisipannya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya anak-anak mengetahui untuk bisa join dengan quiz ini? Nah, kita bisa share ya, kita bisa share. Nah, ini ada copy link ya, ada alamatnya ini, kita copy link. Kemana kita akan kasih ya, ini ke Google Classroom bisa, ke Microsoft Teams, Twitter, Schoology, Edmodo ya, atau ke paling mudah itu ke grup WhatsApp ya. Saya buka dulu grup WhatsApp-nya di WhatsApp web.
Maaf, ini tadi saya belum siapkan WhatsApp webnya, jadi harus loading. Ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nih. Saya punya kelas namanya PJJ 12 MIPA 1. Udah saya coba ke 12 MIPA 4 ya. Nah, ini. Seperti ini saya pastekan di sini ya, supaya anak-anak nanti bisa mengerjakan kuis bersama-sama. Nah, kita komunikasi lewat grup WhatsApp. Anak-anak semuanya sudah siap? Sudah ready? Kalau sudah ready, saya akan tekan tombol start. Ini sudah ya, sudah masuk ke grup WhatsApp kelas 12 MIPA 4. Nah, kemudian kita balik lagi ya. Maaf, mana tadi? Nah, ini ya. Ini sudah kita kopikan. Kemudian ini saya akan simulasikan ya. Ada yang bermain nih. Ya, ada yang bermain. Saya coba tambahkan di sini. Saya ketikkan join my quiz ya. joinmyquiz.com. Nah, ini join a game quiz. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini lagi loading ya. Nah, ini saya nih ya. Game code-nya berapa tadi? Kita lihat ya. Bentar. Nah, ini 995168. 995168. 995168. Benar nggak? Kita cek dulu ya. 995168. Betul ya. Nah, sekarang ini saya sebagai siswa, ini saya mesti klik join dulu nih. Join ya. Saya klik join. Nah, ini. Nah, namanya siapa ini yang akan bermain? Ini kalau Bapak Ibu ini mau dijadikan sebagai tadi ya, kuis untuk siapa sih yang terbaik pada pembelajaran kali ini? Maka namanya itu diminta untuk diketikkan sesuai dengan nama yang sebenarnya ya. Jadi jangan nama samaran ya. Misalnya Muhammad Abdul Ghani misalnya ya, atau Dwi Suwartini, atau Aprizal Sikumbang misalnya, itu nama lengkapnya seperti itu. Nah, ini Dwi Suwartini aja ya. Sudah. Kalau sudah, saya klik start game. Nah, kalau sudah, nah udah bunyi kluk gitu ya, berarti ini sudah bisa nih. Tapi ini siapa ini? Ihsan. Oh, Ihsan ada bergabung nih. Ini kelas 12 MIPA 4 nih ya. Nah, si guru, pada dashboard guru, saya mesti harus klik tombol start di sini. Nih ya. Saya tombol klik start. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah bisa mulai ya. Ini saya coba kecilkan suaranya ya, biar tidak terlalu bising suaranya. Ini sudah ada yang gabung nih, Ihsan ini. Berarti dia lagi online ini ya, anak IPA 4 nih. Ya, saya coba matikan dulu ini. Nah, saya akan playing a game ya. Ini kalau misalnya pengen seru ya, ada 3 pemainnya ya. Jadi biar ketahuan nih siapa yang menjadi juaranya gitu ya. Nah, saya coba mau bermain ya. Ini saya sebagai murid ya, bukan sebagai guru nih. Go. Nah, saya pakai musik aja biar agak seru gitu ya. Nah, proses diferensiasi menjadi 3 lapis jaringan pada fase pertumbuhan dan perkembangan embrionik terjadi pada fase gastrula. Nih, betul jawabannya ya. Kemudian ini dapat strik ya. Nah, dapat 870 skornya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah penghitung waktu mundur nih dari apa yang tadi kita sudah set ya, waktunya. Misalnya waktunya 1 menit ya, ini akan berjalan terus nih sampai waktunya habis gitu. Nah, jadi kalau saya terlambat menjawab, mungkin terlalu banyak berpikir gitu ya, mungkin nanti nilainya nggak bagus ya, nggak bisa dapat yang terbaik gitu. Perhatikan gambar kecambah berikut ini. X adalah ini ya, X apa ya? Oh, kotiledon. Saya klik di sini kotiledon.
Nah, kemudian soal selanjutnya ya. Pada tahapan perkembangan embrionik di mana sel-sel terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga, namanya blastula. Jadi betul lagi. Ini kalau betul suaranya cering gitu ya Bapak Ibu. Nih, nanti kalau kita salah seperti apa? Kita nanti coba buat ini ya. Jawaban yang salah ya seperti apa. Berikut ini yang merupakan unsur mikro yang diperlukan oleh tumbuhan adalah unsur mikro, misalnya saya salahkan ya, harusnya kan mangan ya, tapi saya tuliskan nitrogen. Nah, ting 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 gitu ya. Itu tadi ada jawaban di sebelah kiri itu hijau itu mangan ya, jawaban yang benar. Perkecapan hipogeal terdapat pada tanaman ya, hipogeal ya, adalah pada jagung. Nah, benar. Nah, ini. Nah, dapat skor 3460. Nah, ini tadi yang saya jawabannya salah ya. Jadi kita coba lagi ya, mangan. Gitu. Seperti itu. Nah, selesai ya. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini si Ihsan ini ternyata walaupun dia join, dia belum ini ya. Belum masuk nih, belum mengerjakan. Jangan-jangan tadi ketika saya share soal takut dia ngerjain ya, karena belum belajar. Nah, gitu. Nah, ini nilainya ya, leaderboard. Nah, ini Dwi nih yang memimpin ya. Gitu. Akurasinya 100% karena tadi sudah ada satu soal yang dijawab lagi ya, diperbarui. Ya, kalau sudah selesai, kemudian ya kita end game saja. Ya, end game. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Nah, ini siapa yang terbaik nih? Nah, ini yang terbaik nih. Dwi Suwarti nih. Ya, Bapak Ibu guru bisa kasih apresiasi kepada peserta didik gitu. Nah, kalau tadi ingin menjadikan homework ya, kita klik di My Library coba. Ya, ini kan kuis kita tadi. Ya, kalau mau dijadikan homework bagaimana? Ini assign homework. Ya, kemudian kita atur waktunya sampai kapan ini? Ya, misalnya sampai 13 Agustus ya. Berarti 4 hari lagi ya. Terus klik continue. Nah, ini lalu di share link nih. Ya, share link, copy link kemana? Kemana Bapak Ibu? Nah, bisa ke LMS juga bisa ya. Kebetulan saya punya blog ya, ini blog saya. Ya, saya masukkan di sini. Ya. Kalau mau di-share di grup WhatsApp juga bisa. Ya, seperti tadi caranya. Ini saya akan hapus. Nah, kemudian saya pastekan tadi alamat URL-nya ya. Kemudian saya terapkan, lalu saya sunting dulu karena ini ada yang harus disentrang. Oh, ini udah disentrang. Lalu perbarui, ya, perbarui quiz. Saya publish. Nah, ini anak-anak nanti bisa mengerjakan di laman saya, maksudnya laman EduBlog saya. Ya, coba saya klikkan di sini dwiswartini.edublogs.org di sini ya, enter. Nah, di sini. Ini saya reload dulu. Ya, di sini ada menu tes online, ya. Ada menu tes online. Lalu di sini ada latihan bab pertumbuhan perkembangan makhluk hidup. Di sini tadi ya. Nah, ini kuis tadi yang saya sudah share alamatnya ya. Nah, ini nama kuisnya ini saya replay karena saya tadi sudah bermain ya. Apakah bermain lagi sebagai Dwi Suwartini? Oke, gitu ya. Yes. Nah, seperti ini. Nah, saya start game. Nah, begitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu tutorial kali ini dalam pembuatan soal di quizizz.com. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya.
Jangan lupa yang belum like dan komen juga subscribe, ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.